Shalom saudara yang terkasihi di dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya Erika Emmanuel. Saya dari Gereja Bethel Tabernakel Pangalengan, usia saya 15 tahun. Di video ini saya ingin membagikan firman yang meskipun singkat, namun saya yakin firman ini dapat menjadi kekuatan baru dan pedoman baru, terutama bagi para pemuda-mudi remaja Indonesia. Firman yang akan saya bawakan ini berjudul Bangunlah hai kaum muda-mudi, jadilah generasi Yeremia di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari dan meyakini bahwa di saat-saat terakhir ini, Tuhan sedang melahirkan generasi baru, yaitu generasi Yeremia. Generasi Yeremia ialah generasi yang berjalan dalam otoritas dan dalam pengurapan Tuhan, berani melawan arus untuk tidak berkompromi dengan dosa demi untuk melakukan kehendaknya, sama seperti Tuhan memakai Yeremia pada zaman itu. Berikut ada 3 hal keteladanan yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita dari seorang nabi yang bernama Yeremia. 3 hal keteladanan yang dapat kita praktekkan, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dari seorang nabi yang bernama Yeremia ini. Di antaranya adalah yang pertama, andalkan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Yeremia 17 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di pedang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ayat ini berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau teman-teman bertanya kenapa sih Tuhan berkata seperti itu? Jawabannya sederhana, karena Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Lalu teman-teman juga bertanya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Dengarkan baik-baik, karena segala sesuatu yang baik berasal darinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berikut ada 3 ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama ialah percaya Tuhan dalam segala hal. Artinya, kita percaya bahwa segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik plus atau minus, itu masih dalam rancangan dan genggaman Tuhan. Rancangan dan genggaman Tuhan yang selalu indah untuk kita, terutama bagi setiap orang yang mengasihinya, seperti dalam Roma 8 ayat 28. Ciri-ciri orang yang kedua ialah mengakui Tuhan dalam segenap jalan kehidupan. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kapanpun, dimanapun, dan di saat apapun kita memerlukan Dia. Seperti dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Ciri-ciri orang yang terakhir ialah berharap pada Tuhan. Ini membuktikan kita bahwa manusia itu terbatas, manusia itu bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak sama sekali. Tuhan ialah sumber kehidupan, oleh sebab itu tertujulah padanya, karena Ia adalah sumber pertolongan kita, seperti yang tertera dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8. Hal keteladanan kedua yang dapat kita pelajari dari seorang nabi yang bernama Yeremia ini ialah hidup dalam pertobatan, seperti yang tertulis dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam Tuhan, pertobatan selalu mendatangkan berkat Allah dalam kehidupan kita. Terkadang sesuatu yang buruk tidak Tuhan izinkan terjadi karena kita bertobat. Bertobat bukan berarti kita berhenti melakukan dosa saja, tetapi Alkitab berkata, bertobat ialah ketika kita berbalik atau berjalan ke arah yang benar. Intinya, bertobat akan melahirkan perubahan baru dalam kehidupan kita. Hal keteladanan yang ketiga atau yang terakhir ialah setia sampai akhir. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Saudara-saudara, bila kita membaca mengenai kehidupan Yeremia ini, hidupnya penuh dengan kesulitan. Ia dibenci, dicaci, ditolak, dimaki, dipasung, bahkan dipenjara dan lain sebagainya. Namun ia tetap setia mengiring dan melayani Tuhan sampai pada akhir. Alkitab mengatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang masa-masa sukar, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai pada kesudahannya, maka kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat 20.